14 km. Bukanlah jarak yang dekat bagi anak-anak. Namun, setiap hari mereka harus menempuh jarak yang jauh tersebut untuk bisa sampai ke SD Negeri Data Sumba Timur. Berjalan dengan perut yang lapar membuat mereka tak dapat berkonsentrasi ketika belajar. Kemampuan siswa dalam belajar pun masih kurang. Tak jarang, guru menemukan anak-anak kelas 5 belum bisa membaca dengan lancar. Kondisi pendidikan di pedalaman pun begitu memprihatinkan. Guru lokal memiliki pengaruh yang besar bagi kemampuan anak-anak di sekolah. Namun, cara mengajar yang kurang menarik dan guru yang jarang mengajar membuat mereka kesulitan dalam menerima materi pelajaran. Gurunya itu nggak pernah datang. Kalau datang pun dia datang jam 9, pulang jam 10, jam 11. Tangan Pengharapan mengirimkan guru PGSD untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi 102 anak di Data. Guru pedalaman Tangan Pengharapan pun memberikan motivasi dan semangat yang baru bagi anak-anak. Dengan guru yang berkualitas dan kreatif, kini anak-anak menjadi lebih aktif dan senang untuk belajar. Harapan baru pun mulai muncul bagi anak-anak di SD Negeri Data. Terima kasih kepada para partner dan donatur yang telah mendukung pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia. Kiranya uluran tangan kita dapat memberikan harapan bagi anak-anak pedalaman untuk dapat meraih impian dan memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Nusa Tenggara Timur adalah pulau dengan tanah karang di mana air sangat susah ditemukan jika sedang musim kering. Begitulah keadaan yang terjadi di Desa Tliu. Desa ini mempunyai jarak yang cukup jauh dari jalan utama dan hanya bisa dicapai melalui jalan yang berbatu. Panas terik dan debu halus yang berterbangan adalah suatu hal yang biasa untuk mereka. Namun meski begitu, keadaan tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap datang belajar sekolah. Mulai dari kelas PAUD hingga kelas 6 SD, semuanya tetap semangat datang sekolah dan mengikuti bimbel. Karena sekarang mereka bisa belajar sambil bermain dengan metode SSM yang diterapkan Tangan Pengharapan. Kegiatan belajar di Center Tliu diawali dengan PAUD di pagi hari, lalu disambung dengan kegiatan bimbel pada siang hari setelah anak-anak SD pulang sekolah. Sebelum pelajaran dimulai, mereka diberi makanan tambahan bergizi supaya mereka tetap semangat mengikuti bimbel. Anak-anak di Desa Tliu sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Bapak Ibu donatur melalui Tangan Pengharapan di desa mereka. Sekarang anak-anak bisa mendapatkan ranking 10 besar dan bersaing dengan sekolah di desa lain. Tanpa adanya bantuan Bapak Ibu donatur, mungkin kegiatan belajar di Desa Tliu tidak akan sampai seasik ini. Helping people live a better life. Maria Agustina Ambone, atau yang biasa disapa Maria, merupakan salah satu anak di Feeding and Learning Center, Gentari, Timur Tengah Utara, NTT. Anak yang lahir pada 16 April 2008 ini merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Di rumah yang sederhana inilah, Maria tinggal bersama kakek yang sudah tua. Sejak ayahnya meninggal dan ibunya menikah kembali, Maria dan saudaranya ditinggalkan orang tuanya. Maria pun harus mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci piring. Awalnya di sekolah, ia bukan anak yang rajin sekolah. Kurangnya perhatian dari keluarga mengenai pentingnya pendidikan membuatnya tidak begitu memikirkan sekolah. Tapi, sejak hadirnya Tangan Pengharapan di sekolahnya, itu membuatnya kembali rajin bersekolah. Dengan diajarkan oleh guru Tangan Pengharapan, Maria mulai membangun kembali semangatnya untuk belajar. Kini, anak yang berusia 10 tahun ini sudah menjadi anak yang rajin. Bahkan prestasinya kian meningkat. Terima kasih para donatur yang telah mendukung pendidikan anak-anak di Gentari, Timur Tengah Utara. Kiranya uluran tangan kita dapat memberikan harapan bagi anak-anak pedalaman untuk dapat meraih impian dan memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Miss, nggak usah lah pulang. Itu di sini aja kita.
Itu sama-sama kita aja. Itu bikin tambah semangat kita jadinya. Iya. Yeni merupakan salah satu guru tangan pengharapan yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat yang ada di pedalaman Kepulauan Mentawai. Awal perjuangannya di pedalaman Gotap, Kepulauan Mentawai bukanlah hal yang mudah. Berbagai hal yang ia dapatkan ketika tinggal di kota membuatnya sulit untuk menerima keadaan. Mulai dari tidak adanya sinyal, lokasi yang hanya bisa dijangkau oleh sampan untuk melewati laut lepas, mencari dan memikul kayu api dengan jarak yang cukup jauh, membuatnya jauh dari kenyamanan yang biasa dia dapatkan. Namun di balik semua itu, ia sadar jika masyarakat di sekitarnya jauh lebih membutuhkan bantuan dari dirinya. Kondisi wilayah yang hanya bisa ditempuh menggunakan sampan selama kurang lebih 1 jam ini menjadikan anak-anak tidak mendapatkan pendidikan. Tidak bersekolah membuat mereka tidak bisa membaca, berhitung, bahkan berbahasa Indonesia. Kalau bagi saya tantangan paling berat melewati laut. Karena satunya tidak bisa berenang. Ketika badai atau apa, tentu pilihan satu-satunya tenggelam kita. Tidak bisa. Itu aja mungkin yang paling berat untuk saya kalau di bagian pedalaman Mentawai. Kalau tantangan dari anak-anak, mungkin anak-anak sulit berbahasa Indonesia. Tidak bisa sama sekali berbahasa Indonesia. Tapi mereka mengerti ketika kita bicara bahasa Indonesia, cuman harus ada bahasa daerahnya sedikit-sedikit kita pakai. Mereka sangat tidak bisa dengan pengetahuan umum, seperti nama kampungnya aja tidak tahu mereka, atau nama desanya, nama kecamatannya tidak tahu mereka. Hal-hal di luar tidak mereka ketahui. Seperti pengetahuan umum itu pengen saya ajarkan kepada mereka sedikit-sedikit. Kemudian karakter sangat rendah sekali di sini karena kebebasan dari orang tua. Orang tua mereka sibuk seperti melaut, seperti ke ladang, tidak terurus soal karakter, dibebaskan aja mereka. Itu yang saya terbeban saya untuk soal karakter mereka, soal bahasa mereka, dan juga pengetahuan. Selama kurang lebih 2 tahun, Yeni telah melayani masyarakat di Gotap. Ia pun sangat bersyukur kepada masyarakat yang telah menerimanya dengan sangat baik dan menganggap dirinya sebagai keluarga. Kini, Yeni harus berpisah dan meninggalkan masyarakat Gotap untuk mengajar di wilayah pedalaman NTT. Ia begitu merasakan kesedihan yang sangat mendalam saat melihat wajah anak-anak, teman pemuda, dan para orang tua yang mengantarnya di dermaga. Hubungannya yang terjalin sangat baik kepada anak-anak dan masyarakat membuatnya sulit untuk berpisah. Ia berharap apa yang selama ini telah ia berikan kepada masyarakat dapat merubah setiap anak-anak dan masyarakat untuk bisa menggapai hidup mereka yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu donatur yang sudah mendukung anak-anak di Dusun Gotap melalui Feeding and Learning program Tangan Pengharapan. Mari bersama-sama menjadi tangan yang memberikan mereka harapan untuk bisa memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Belajar membaca yang setiap hari anak-anak lakukan kini membuahkan hasil. Dengan memfokuskan belajar mengenal huruf, suku kata, dan menulis, anak-anak mulai terbiasa dan telah lancar membaca dengan baik. Anak-anak kelas besar pun bisa mengejar ketertinggalan mereka. Mulai dari IPA, matematika, dan bahasa diajarkan kepada mereka. Dengan media belajar yang sederhana, para guru mampu meningkatkan semangat dan konsentrasi setiap anak. Bimbingan belajar yang dilakukan oleh setiap guru di Feeding and Learning Center Tainino ini juga memberi dampak positif bagi setiap anak. Seusai sekolah, mereka bisa lanjut belajar untuk mengejar ketertinggalannya. Dan setiap anak tidak perlu khawatir
karena sepulang sekolah mereka diberikan makanan bergizi agar bisa mengikuti kelas bimbingan belajar tanpa rasa lapar. Makanan bergizi, nasi lengkap beserta lauk pauknya menambah asupan gizi setiap anak di pedalaman timur ini. Senyum yang lebar menghiasi wajah mereka saat menyantap makanan yang diberikan oleh guru tangan pengharapan. Ini semua tidak terlepas dari bantuan para donatur dan pemberian feeding bagi anak-anak yang belajar di Center Tainino, Timur Tengah Utara. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin hingga Sabtu jam 6 pagi bersama Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Yohanes Kristianus di YouTube Yohanes Kristianus dan YouTube Henny Kristianus atau di Spotify Impact Community. Mari bergabung dalam program Pray, Sharing, and Answer di live Instagram Yohanes Kristianus setiap hari Rabu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik Couples and Families, dan live Instagram Henny Kristianus setiap hari Sabtu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik Young Adults. Kedua acara ini juga bisa disaksikan di YouTube channel Impact Community. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Kami membuka pelayanan doa dan konseling melalui email impactcommunity.id@gmail.com dan nomor 0811-977-7745 khusus untuk WA Chat. Ibadah Impact Community hari Minggu depan pukul 10 pagi dan pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dilayani oleh Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus di channel YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Pandemi COVID-19 menjadi bencana global di berbagai negara termasuk Indonesia. Jumlah pasien terkonfirmasi bertambah setiap harinya. Akibatnya terjadi lonjakan jumlah pasien COVID-19. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak pun tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tapi ya namanya jualan ya sekarang ACN ini menurun banget. Ya nggak per hari sih Chan, soalnya seminggu sekali, paling 200 ngasih uang ke saya. Seminggu. Itu juga kadang 10 hari 200. Makanya kalau dipikir sedih, anak dua. Makanya bersyukur dapat ini gitu kan, bantuan dari pemerintah juga belum ada sama sekali sekarang juga. Kita ya berharap sih pemerintah bisa melihat dari sisi kecilnya gitu, misalkan masuk ke kampung lah, gak usah harus ada gimana ya udah kita survei dengan cara gimana pun pemerintah gitu ya, survei mana benar yang benar-benar butuh dan mana yang benar-benar yang harus dibantu gitu. lagi parah terus terang aja. Bapak juga kan kerja di angkot, nyaloin di atas, parah sekali ini sebarang ini apa tuh COVID-19 ini. 2 bulan lebih Bapak bawa uang 3.000, 5.000. Kalau biasa mah lumayan dah, ada 40, ada 50 ya. Sampai 2 bulan lebih kan? Iya. Bapak kalau itu mah nangis Bapak. Nangis. Bisa dapat uang enggak? Apalagi mau hari raya. Enggak ada apa-apa. Pengen ya, bukannya saya mengharap banget dari pemerintah itu datang ke saya buat bayar kontrakan, bisa kan cuma nambahin sedikit gitu. Kalau misalnya nggak juga ya bukan milik kali, bukan rezeki gitu. Apa boleh buat paling keluar dari kontrakan itu.
Yayasan Tangan Pengharapan sudah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan sejak awal berlakunya PSBB di berbagai daerah. Bantuan yang diberikan berupa 692 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 1.175 bantuan makanan siap saji, beserta sarung dan masker bagi masyarakat tunawisma. 6.448 bantuan sembako yang berisi beras 5 kilo, 2 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, dan 5 masker. 400 bantuan dana tunai kepada kepala keluarga yang ekonominya rentan terdampak pandemi COVID-19. Pendistribusian bantuan ini disalurkan ke 104 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Nias, Mentawai, Kalimantan Barat, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pendistribusian paket sembako telah disiapkan dan akan dibagikan setiap minggunya secara konsisten dengan total paket minimal 500 paket sembako dan 350 paket makanan siap saji beserta sarung dan masker setiap minggunya. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban sesama bangsa mengatasi masa sulit akibat virus corona. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan, dan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Hai, apa kabar semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik. Puji Tuhan, selamat kembali bergabung dalam ibadah Impact Community pada tanggal 24 Mei 2020. Ibadah akan segera dimulai, kami bisa mengundang anggota keluarga yang belum bersama-sama, bisa diundangnya dan menikmati pujian bersama-sama, di mana pujian penyembahan akan dibawakan oleh Frankie Kuncoro, salah satu teman baik saya, dan juga firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Henny Christianus dengan tema Simbiosis. Enjoy the service! You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, and I worship you. You are here, working in this place. I worship you, and I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who
you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 You are here, touching every heart, and I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, come on, say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Everybody sing, nyanyikan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Kaulah Tuhan atas kemustahilan. Kaulah Tuhan atas ketidakmungkinan. Saat tangan kami terangkat, tanda kami berserah, maka itu waktunya Tuhan turun tangan buat kami. Ajar kami berserah. Karena ketika kami semakin berkurang, baru Tuhan Kau semakin bertambah. Ketika kami terbatas, Tuhan jadi tanpa batas. Yes. Yes. Yuk buka hati ya buat Tuhan. Dia Tuhan atas kemustahilan. Hampiri aja. Saya merasa beberapa dari Anda ketika kau buka hati dan tiba-tiba suddenly kau merasakan begitu kuatnya hadirat Tuhan nyata. Hadirat Tuhan yang dinyatakan ada di hatimu, ada di rumahmu, ada di kantormu, ada di ruang dimanapun kau berada sekarang. Dia tanpa batas dan dia nyata. Terus saja nyembah Tuhan. Mulai angkat tangan bersama-sama. Ya. Beberapa mulai mendengar Tuhan sedang ngomong buat Anda. Dia mengingatkan engkau tentang firman yang pernah engkau baca. Firman yang pernah engkau renungkan, dia mulai ingatkan. Berwaktu saat ini. Yes, terus. Yes, hampiri Tuhan terus. Oh,
Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami boleh punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah buat setiap kami, tumpahkanlah isi hati-Mu, supaya kami boleh belajar ngerti apa yang Tuhan mau. Berikan hikmat dan wahyu, supaya firman-Mu boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Hari ini saya akan share tentang simbiosis. Tentu waktu sekolah kita belajar tentang simbiosis dalam pelajaran biologi. Tapi dengan singkat saya akan share bahwa simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Ada beberapa macam simbiosis. Kalau di sekolah dulu kita belajar ada 5, ada simbiosis, mutualisme, parasitisme, komensalisme, amensalisme, dan netralisme. Tapi hari ini saya nggak akan ngajar biologi, tapi ada beberapa hal dari kultur simbiosis ini yang perlu kita belajar. Tahukah Anda bahwa kita harus punya hubungan yang sehat, kita harus berada di lingkungan yang sehat, supaya tubuh, jiwa, dan roh kita sehat. Kita harus pastikan lingkungan kita sehat. Ciri hubungan yang sehat itu, yang pertama, menyegarkan jiwa. Yang kedua, mempertajam pemikiran kita. Yang ketiga, mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Apakah hari ini Anda berada di lingkungan yang baik, yang sehat? Karena masa depan kita ditentukan oleh, yang pertama, siapa yang kita dengar, karena itu akan mempengaruhi keputusan kita. Yang kedua, siapa yang membangun bersama kita? Karena kalau orang-orang yang membangun bersama kita tidak sehati dengan kita, tidak ada yang bisa kita bangun. Yang ketiga, masa depan kita ditentukan oleh siapa orang-orang terdekat kita. Jadi dari ketiga hal ini, bisa dipastikan simbiosis kita sangat penting. Mazmur 1 ayat 1 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1 ini menjelaskan tentang simbiosis. Orang-orang yang kita dengar, orang-orang yang bergaul dengan kita, orang-orang yang suka duduk ngobrol sama kita. Pastikan Anda berada di simbiosis yang sehat. Saya akan bahas hanya 3 simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Kita tahu bahwa simbiosis ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Bahkan menurut pelajaran biologi, simbiosis mutualisme merupakan kewajiban. Karena
organisme yang terlibat membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dalam simbiosis ini ada contohnya kupu-kupu lebah dan bunga. Anda tentu masih ingat. Nah, komunitas yang sehat adalah komunitas yang saling membantu. Bukan saling ngomongin, tapi saling nolongin. Galatia 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apakah Anda hari ini berada di simbiosis yang sehat, di mana satu sama lain saling membantu? Kalau Anda berada di tempat yang sehat, harusnya ketika Anda susah, Anda ditolong, bukan diomongin. Komunitas yang sehat mengutamakan kepentingan bersama. Bukan satu kelompok, bukan satu orang. Semua orang bertumbuh bersama dan diberkati. Dalam 1 Korintus 12 berkata begini di ayat kelima, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayat ke-6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya dalam semua orang. Ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi saya percaya simbiosis mutualisme adalah komunitas simbiosis yang dimana Anda berada dan saling menguntungkan satu sama lain. Simbiosis yang dimana setiap anggotanya diberkati dan bertumbuh bersama-sama. Kalau hanya menggendutkan satu orang, itu bukan komunitas yang sehat. Makanya di dalam komunitas atau di dalam memilih simbiosis, pastikan Anda tidak dimanfaatkan. Pastikan orang-orang yang bersama-sama dengan Anda sama-sama punya ketulusan hati, tidak punya kepentingan. Karena kalau orang mulai punya kepentingan, biasanya pasti ada yang dikorbankan. Simbiosis yang kedua yang kita akan belajar adalah simbiosis parasitisme. Hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak, namun merugikan pihak lainnya. Karena ketergantungan untuk kelangsungan hidup, baik untuk tempat tinggal atau sumber makanan. Contohnya nyamuk dengan manusia. Dalam Amsal 30 ayat ke-15 dikatakan begini, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang, ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Saya tidak lanjutkan, tapi dikatakan bahwa orang ini seperti lintah yang punya 2 anak perempuan yang fokusnya hanya untuk dirinya dan dirinya. Ciri hubungan parasit adalah begini, hanya fokus pada kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Tidak peduli walau harus merugikan orang lain yang ada di komunitasnya. Aji mumpung, selalu memanfaatkan hubungan. Saya yakin berada di komunitas parasitisme ini tidaklah menyenangkan. Ketika ada orang-orang yang bergantung hidup kepada kita untuk sekedar tempat tinggal atau makan. Orang-orang yang hidupnya hanya jadi beban bagi kita. Di dalam hubungan, cerdas-cerdaslah untuk melihat apakah hubungan ini jadi berkat bagi Anda atau malah membuat jiwamu kering. Ada teman-teman yang kalau kita ketemu sama mereka, pembicaraannya itu mengganggu hati kita. Pembicaraannya itu merusak pikiran kita. Omongan-omongan kotor mereka terekam di alam bawah sadar kita. Bahkan bahayanya apabila mereka mulai memaparkan hal-hal yang najis dan kotor kepada kita. Orang-orang yang jadi parasit dalam hidup kita, yang hanya menumpang hidup seperti benalu, tapi tidak punya kontribusi apa-apa. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 sampai 8 dan 10 bilang begini, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat yang ke-10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu.
Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ada hubungan-hubungan yang tidak layak dipertahankan. Hubungan yang menciptakan ketergantungan untuk kelangsungan hidup. Teman-teman yang hanya memanfaatkan kita. Bawahan yang tidak produktif. Orang-orang pemalas yang bermental pengemis. Karyawan yang setia adalah aset yang baik. Tetapi karyawan lama yang tidak produktif adalah beban. Dan saya mau bilang begini, membiarkan adalah kesalahan. Kasih itu mendidik. Amsal 27 ayat yang kelima berkata begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau Anda sayang kepada anak-anakmu, kalau Anda sayang kepada karyawan-karyawanmu, didiklah mereka sejak muda. Jangan dibiarkan mereka malas dan jadi beban. Jangan biarkan orang-orang jadi benalu dalam hidup mereka. Kita harus mendidik dengan kasih. Yesus saja di dalam beberapa ayat dia marah keras kepada murid-muridnya. Dengar baik, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya pernah melihat sebuah keluarga di mana orang tuanya begitu memanjakan anaknya. Apa yang terjadi? Di masa tuanya, anak-anaknya itu malah jadi beban bagi dia. Bahkan di hari tua rentanya, dia masih harus bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Kalau Anda sayang kepada anak-anakmu, didiklah mereka. Supaya mereka bisa belajar jadi orang yang berkualitas. Jadi orang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena kita tidak akan selamanya bersama dengan mereka. Amsal 13 ayat 18 berkata begini. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Banyak orang gak mau diajar. Banyak orang gak mau diberitahu. Dan pada akhirnya hidup mereka jadi benalu. Seandainya kita bijaksana, kita terima didikan, kita tidak gampang menyerah, tidak mudah sakit hati, tapi kita mengerti didikan akan membawa faedah yang baik kalau kita menanggapinya dengan positif. Dengar baik, belajarlah untuk hidup tidak jadi beban. Jangan jadi benalu buat hidup orang lain. Saya pernah menceritakan tentang bagaimana kalau saya pelayanan di Sydney, Australia, kami sudah tidak punya rumah. Kami harus menumpang di rumah orang. Saya bersama 3 anak dan suami tentu akan jadi beban tinggal 1 bulan di rumah orang. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang menampung kami setiap kali kami pelayanan ke sana. Dan ungkapan terima kasih saya adalah, saya berusaha maksimal membantu setiap pekerjaan di rumah yang saya bisa lakukan. Meskipun saya tidur larut malam karena harus menyetrika pakaian dan sebagainya, saya tetap bangun pagi-pagi. Lelahnya luar biasa, tapi saya mau pastikan hidup saya jadi berkat. Saya bangun pagi, saya cuci-cuci piring, siapkan sarapan, lalu saya mulai bantu masak, bantu cuci piring, bantu bersih rumah, cuci pakaian, jemur, setrika, cuci kamar mandi setelah anak-anak saya mandi. Setiap hari saya pastikan tidak ada selembar rambut anak saya berjatuhan di lantai rumah orang. Kebetulan rumah tempat kami tinggal ini orangnya bersih-bersih. Kami berusaha jadi berkat. Saya ajar anak-anak saya, ayo bantu taruh sepatu tepat pada tempatnya. Jangan sampai orang sudah bantu kita, malah mereka mengeluh sama kita. Jangan sampai orang yang sudah berbuat baik sama kita, mereka malah menyesal menolong kita. Saya percaya kalau kita memastikan kita tidak jadi benalu dan kita pastikan hidup kita juga tidak dimanfaatkan sama orang lain, kita akan berada di simbiosis yang sehat. Jangan jadi parasit buat hidup orang lain. Ada lagi hubungan yang tidak layak dipertahankan, yaitu pergaulan yang memberi pengaruh buruk. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tahukah Anda bahwa hal yang buruk itu tidak usah dipelajari?
Anak dari lahir tidak usah diajarin bohong, bisa bohong. Anak dari lahir tidak pernah diajarin berantem, bisa berantem. Tapi untuk sesuatu yang baik, itu perlu dipelajari dan perlu dijaga. Firman Tuhan berkata, do not be misled. Bad company corrupts good character. Bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Dengar baik, jangan sampai kita mempertahankan hubungan-hubungan yang salah. Kalau Anda tidak mau berada di simbiosis parasitisme, yang pertama jangan berada di lingkungan di mana orang lain jadi beban atau Anda jadi beban bagi orang lain. Jangan sampai Anda mempekerjakan orang-orang yang tidak produktif, dan jangan sampai engkau membiarkan orang-orang pemalas bermental pengemis. Jauhi pergaulan yang buruk. Dan yang ketiga, simbiosis komensalisme. Ini merupakan hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, sementara pihak lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dalam arti bahasa yang sederhana, yang satu diuntungkan, yang satu tidak berasa apa-apa. Kalau saya boleh bilang dengan bahasa sederhana, ini hubungan yang gak penting banget, gak prioritas. Contohnya dalam pelajaran biologi adalah katak dengan pepohonan, di mana katak bisa berlindung pada hari panas dan hujan, sedangkan pohon-pohon juga tidak terganggu dengan adanya katak. Apa artinya buat kita? Apakah keberadaan kita berarti? Saya senang dengan satu tagline yang berkata, nggak ada lu nggak rame. Itu berarti keberadaanmu sangat penting. Keberadaanmu sangat berarti. Dalam Galatia 6 ayat yang ketiga berkata begini, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ketika kehadiran kita tidak terasa, berarti hidup kita kurang berarti buat orang lain. Berarti keberadaan kita kurang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Keberadaan kita nggak jadi dampak apa-apa. Ada nggak ada kita, nggak berasa, nggak pengaruh. Hubungan yang seperti ini adalah hubungan yang mengambil keuntungan dari kelebihan orang. Karena punya banyak, ya biasanya orang itu nggak merasa dirugikan lah kalau ada yang nebeng. Contoh, misalnya punya teman yang kaya. Ya dia udah punya kelebihan, jadi teman-teman yang ditraktir sama dia senang, tapi buat dia sendiri nggak berasa apa-apa. Yang satu diuntungkan, yang satu tidak terpengaruh. Ketika kehadiran kita di rumah tidak terasa, itu seperti begini. Suami yang nggak jadi bapak atau sumber dan nggak jadi imam bagi keluarganya. Ya ada papa nggak ada papa sama aja. Suami ada nggak ada sama aja. Wah bahaya kalau sampai seperti itu. Sama dengan anak. Anak-anak yang kurang responsif dengan orang tua, yang kurang membantu orang tuanya di rumah, di kamar terus, main game terus, kurang berasa kehadirannya. Seperti staf yang bekerja, tapi kehadirannya tidak berdampak. Gaji jalan terus, tapi pekerjaan dikerjakan. Jadi perusahaan juga, ya bolehlah ada dia, nggak ada dia, nggak masalah. Seperti seorang yang hadir di sebuah komunitas, tapi tidak memberi sumbangsih apa-apa. Saya percaya bahwa keberadaan kita itu harusnya memberi rasa. Karena kalau kita tidak memberi rasa, berarti kita tidak dibutuhkan. Matius 5 ayat yang ke-13 berkata gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Siapa yang injak kita? Orang, bukan Tuhan. Kenapa? Karena ketika hidup kita tidak asin lagi atau tidak memberi rasa kepada orang-orang di sekitar kita, kepada komunitas, kepada tempat kita bekerja, maka kita tidak akan dianggap lagi. Kita akan dibuang, diinjak, direndahkan. Jangan salahkan Tuhan
atasan, kalau hidup kita kok gagal terus ya? Kok sulit ya cari kerjaan? Karena yang paling pertama akan dikorbankan dalam pengurangan karyawan adalah orang-orang yang tidak berdampak kehadirannya. Kalau kita hilang, gak dicari, dan kita gak dihargai. Mari belajar apakah keberadaan kita hari ini memberi rasa. Ataukah kita cuma numpang hidup aja. Pelajaran hidup yang paling penting adalah bahwa not all good people are meant to be with us. Not all good people are meant to be with us. Tidak semua orang baik itu harus menjadi teman baik. Tidak semua masukan dari orang-orang yang baik itu harus kita terima. Kita harus belajar memilih komunitas simbiosis yang tepat. Karena lingkungan yang sehat akan membuat hidup kita sehat. Ada pepatah berkata, birds always fly with the same feather. But let me tell you this, if you want to grow, sometimes you need to fly alone. And sometimes you need to learn from others who are different from you. Burung tuh biasanya terbang dengan sejenisnya. Tapi kalau Anda ingin bertumbuh, Anda harus belajar terbang sendiri. Dan Anda harus belajar dari orang-orang yang mungkin Anda nggak suka. Karena ketika kita dimarahi sama atasan kita, ketika kita ditegur oleh pasangan kita, sebenarnya kapasitas kita sedang diperbesar. Kalau kita menolak didikan, menolak teguran, kita tidak akan bertumbuh. Bertumbuh tidaknya kita, jadi berkat tidaknya kita tergantung dari reaksi kita melihat masukan dari orang lain. Dari mana kita tahu bahwa kita berada di simbiosis yang sehat? Lihatlah apakah hari ini hidup Anda lebih baik dari sebelumnya. Apakah Anda bisa meninggalkan dosa-dosa? Apakah Anda hari ini jadi berkat? Kalau Anda mau tahu hidup Anda jadi berkat atau tidak, itu gampang. Apakah pasanganmu dan anak-anakmu merasa kehilangan kalau Anda pergi? Atau malah mereka biasa aja? Lihat apakah atasanmu stres kalau Anda minta cuti? Atau malah mereka bilang gini, gak apa-apa, cuti lamaan aja. Saya bisa pastikan berarti Anda tidak dibutuhkan. Jadi pastikan hari ini apakah Anda berada di simbiosis mutualisme atau berada di parasitisme atau komensalisme. Pastikan lingkungan Anda sehat dan Anda juga bertumbuh sehat. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa agar hidup kami jadi berkat bukan jadi beban. Keberadaan kami memberi rasa, hidup kami berdampak, memberi pengaruh yang positif, sehingga kami dibutuhkan. Hamba-Mu berdoa agar anak-anak-Mu diberikan spirit of excellence, menjadi orang-orang yang dicari, bukan yang dibuang, menjadi orang-orang yang berkualitas. Kami berdoa Tuhan, kasih karunia-Mu menolong setiap kami, supaya setiap hari kami belajar hidup lebih baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberikan iman. Untuk kami bisa terus melanjutkan kehidupan ini dengan penuh antusias. Kami saat ini berdoa buat pemerintah dan bahkan pemimpin bangsa kami. Yang terus memikirkan bagaimana untuk bisa menurunkan angka yang meningkat dalam hal. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan pola pikir kami yang diubahkan. Kami bersyukur juga lewat pujian penyembahan yang memberikan kesegaran. Dan saat ini kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dan semua para pemerintah, jajaran paling atas hingga yang paling bawah, supaya mereka terus diberikan hikmat bagaimana untuk menurunkan tingkat penambahan jumlah COVID-19 yang tertular. Kami percaya bahwa Tuhan memberi kesehatan juga buat para pemimpin dan pemerintah bangsa kami. Juga saat ini kami berdoa buat garda depan tim medis yang terus berjuang 24 jam 7 hari. Yang terus tidak memikirkan bagaimana penghidupan mereka.
Tuhan beri kekuatan dan keberanian dalam melayani para pasien dengan sukacita. Juga pasien ditolong boleh disembuhkan. Juga para medis kami juga dilindungi dari penularan COVID-19. Saat ini kami juga berdoa buat setiap prayer request yang masuk ke dalam Impact Community. Kami berdoa buat kelancaran usaha. Kami berdoa buat pemeliharaan kesehatan. Kami berdoa untuk pertobatan suami dari judi, adiksi, dan juga minuman keras, serta juga game online. Kami juga berdoa buat kelancaran proses persalinan dan kesediaan dana. Kami juga berdoa buat kesembuhan dari berbagai macam penyakit lambung, herpes, dan juga virus corona sekalipun. Kami juga berdoa buat pengelolaan warisan, supaya mereka bisa mengelola dengan baik. Kami juga berdoa buat kerukunan saudara yang semakin indah dan harmonis. Kami juga berdoa buat kelepasan dari hutang online. Tuhan bantu dan tolong. Kami juga berdoa buat pemulihan dari gangguan kecemasan. Setiap doa-doa yang masuk, kami minta Tuhan bekerja. Engkau gak pernah membiarkan mereka yang dalam keadaan kesulitan sendirian. Kau sendiri yang berjanji bahwa Engkau akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Itu sebabnya kami minta saat ini Engkau bekerja dengan caramu yang luar biasa. Kami juga bersyukur untuk semua doa-doa yang sudah terjawab. Bersyukur untuk perubahan sikap suami yang menjadi lebih baik. Kami juga bersyukur untuk kesembuhan dari berbagai macam sakit penyakit. Kami juga bersyukur untuk pemulihan dari adiksi rokok. Kami juga bersyukur untuk perubahan sikap pribadi yang lebih baik dan lebih indah. Kami juga bersyukur untuk pemulihan hubungan kedua orang tua yang semakin mesra. Kami juga bersyukur untuk kanker yang telah didiagnosa dan telah disembuhkan. Kami bersyukur bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang selalu ada dan bekerja dalam segala situasi sekalipun sulit. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, biar mereka terus makin antusias dalam menjalankan kehidupan. Juga kami berdoa buat setiap partner yang sudah memberikan donasi, baik melalui Impact Community ataupun juga Yayasan Taman Harapan, biar setiap benih yang mereka tabur, biar Tuhan lipat gandakan. Bukan cuma 30, bukan cuma 60, tapi 100 kali lipat ganda. Sehingga pekerjaan makin diberkati, usaha makin lancar, talenta makin berkembang, studi makin berhasil, rumah tangga makin harmonis, kesehatan makin prima. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, bahkan membuat studimu berhasil. Dan kiranya Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Anda telah menyaksikan ibadah online pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk support dan dukungan Bapak Ibu yang telah memberikan donasi dan juga support kepada mereka yang rentan masa COVID-19 ini dalam ekonominya. Dalam kesempatan ini kami juga ingin memberikan laporan donasi yang sudah disalurkan. Yang pertama, APD sejumlah 692 kepada rumah sakit dan juga puskesmas. Makanan siap saji juga termasuk di dalamnya ada sarung dan juga masker 1.175. Juga paket sembako senilai 300.000 bagi mereka yang membutuhkan, yaitu sejumlah 6.448 orang atau kakak. Dan juga uang tunai sejumlah 400 orang. Konsultasi keluarga, finansial, konseling, dan doa. Kami telah melayani 2.375 orang sampai dengan Jumat kemarin. Saya berterima kasih untuk dukungan dan support Bapak Ibu. Lewat support dan dukungan Bapak Ibu, kita boleh sama-sama menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Dan saya percaya bahwa setiap benih yang sudah tabur, Tuhan lipat gandakan. Kami juga mau memberikan pengumuman, sebentar siang akan ada ibadah jam 1, di mana saya akan melayani firman Tuhan dengan tema Living by Faith. Dan juga Frank Kuncoro akan melayani dalam pujian penyembahan. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin memberkati pekerjaan Tuhan lewat Impact Community dan lewat Yayasan Pengharapan, menolong pendidikan bagi anak-anak di pedalaman Indonesia serta makanan bergizi, dan juga menolong mereka yang rentan ekonominya akibat COVID-19, Anda masih diberi kesempatan untuk bisa menabur bagi pekerjaan Tuhan, dan Anda bisa salurkan pada nomor rekening di bawah ini.
Seterusnya mengucapkan banyak terima kasih untuk support dan dukungan Bapak Ibu melalui Yayasan Pengharapan dan Impact Community. Setiap benih yang sudah tabur bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online hari ini. Sampai berjumpa nanti siang dan minggu depan jam 10 dan jam 1 siang. God bless you. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah proses segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada caranya. Sungguh tiada caranya. Wow. Come on, sing oh. Pandemi COVID-19 menjadi bencana global di berbagai negara termasuk Indonesia. Jumlah pasien terkonfirmasi bertambah setiap harinya. Akibatnya terjadi lonjakan jumlah pasien COVID-19. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak pun tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tapi ya namanya jualan ya sekarang akhirnya menurun banget. Ya nggak per hari sih kan, soalnya seminggu sekali, paling 200 ngasih uang ke saya. Seminggu. Itu juga kadang 10 hari 200. Makanya kalau dipikirnya sedih, anak 2. Makanya bersyukur dapat ini gitu kan, bantuan. Dari pemerintah juga belum ada sama sekali sekarang juga. Kita ya berharap sih pemerintah bisa melihat dari sisi kecilnya gitu. Misalkan masuk ke kampung lah, gak usah harus ada gimana ya udah kita survei dengan cara gimana pun pemerintah gitu ya, survei mana benar yang benar-benar butuh dan mana yang benar-benar yang harus dibantu gitu. Lagi parah terus terang aja. Bapak juga kan kerja di angkot, nyaloin di atas. Parah sekali ini sebarang ini apa tuh COVID-19 ini. 2 bulan lebih Bapak bawa uang 3.000, 5.000. Kalau biasa mah lumayan dah, ada 40, ada 50 ya. Sampai 2 bulan lebih kan. Iya. Bapak kalau itu mah nangis Bapak. Nangis. Sedih. Bisa dapat uang enggak. Apalagi mau hari raya. Enggak ada apa-apa. Pengen ya, bukannya saya mengharap banget dari pemerintah itu datang ke saya buat bayar kontrakan, bisa kan cuma nambahin sedikit gitu. Kalau misalnya nggak juga ya bukan milik kali, bukan rezeki gitu. Apa boleh buat paling keluar dari kontrakan itu. Yayasan Tangan Pengharapan sudah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan sejak awal berlakunya PSBB di berbagai daerah. Bantuan yang diberikan berupa 692 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 1.175 bantuan makanan siap saji, beserta sarung dan masker bagi masyarakat tunawisma. 6.448 bantuan sembako yang berisi beras 5 kilo, 2 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, dan 5 masker. 400 bantuan dana tunai kepada kepala keluarga yang ekonominya rentan terdampak pandemi COVID-19. Pendistribusian bantuan ini disalurkan ke 104 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Nias, Mentawai, Kalimantan Barat, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang,
Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pendistribusian paket sembako telah disiapkan dan akan dibagikan setiap minggunya secara konsisten dengan total paket minimal 500 paket sembako dan 350 paket makanan siap saji beserta sarung dan masker setiap minggunya. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban sesama bangsa mengatasi masa sulit akibat virus corona. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan, dan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745.